Salam dan bahagia, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Tias Dewi Trisnawati, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Deringo, Kota Cilegon. Perkenalkan fasilitator Bapak Putu Agus Eka Mastika Yasa MPD dan Ibu Mas Ainia SPD sebagai pengajar praktik. Sebelum mempelajari modul 1.1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, dalam hal ini, saya beranggapan bahwa murid dan pembelajaran di kelas, yang pertama, murid diharapkan mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, saat belajar di kelas, pembelajaran mengedepankan ketuntasan kurikulum. Dan yang ketiga, saya beranggapan bahwa murid dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai di atas KKM. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak mengedepankan kemampuan akademik atau aspek pengetahuan. Yang kelima, murid terbebani dengan kegiatan remedial. Yang keenam, pembelajaran menjadi monoton dan mengejar nilai. Yang ketujuh, siswa menjadi lebih banyak mengerjakan latihan soal untuk mendapatkan nilai. Bagaimana setelah saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Terjadi perubahan pemikiran saya terhadap murid dan pembelajaran di kelas. Saya jadi memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kemudian dalam kegiatan pembelajaran, saya lakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, terjadi perubahan perilaku saya terhadap murid. Yakni, saya menghargai setiap murid dengan memberikan apresiasi dan tidak menuntut nilai. Kemudian, saya melakukan kegiatan pembelajaran lebih menarik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana akhirnya? Akhirnya, siswa lebih merdeka belajar sesuai dengan kodratnya, minat dan bakat siswa. Dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa memiliki budi pekerti yang melahirkan kebijaksanaan. Selain itu juga, siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, di mana pendidik berperan untuk menuntun siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu juga, saya terapkan pembelajaran yang berhamba kepada anak atau berpusat kepada anak. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan lebih menarik, kreatif, dan inovatif dengan menerapkan asas trikon. Di sini saya juga menerapkan bahwa murid memiliki keterampilan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik menjadi lebih banyak menghasilkan karya. Selain itu juga peserta didik memiliki pengalaman secara langsung dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kesimpulan dari modul 1.1, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengedepankan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, melainkan menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selain itu juga, pendidikan Ki Hajar Dewantara melahirkan budi pekerti untuk mencapai kebijaksanaan. Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seperti petani, di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Dan peran pendidik adalah memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi dari modul 1.1. Siswa dan guru berkolaborasi dalam mewujudkan merdeka belajar di lingkungan sekolah. Guru berperan membimbing siswa dalam kolaborasi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas dengan mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru menuntun siswa untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1.